871 tampilan. Ketika Doni mendengar kata-kata itu, dia terkejut, lalu tersenyum dan mengangguk pelan, lalu pergi. Amanda Mu masuk kembali ke ruang istirahat, berniat untuk meminta Joanna Mo bangun untuk makan malam. Joanna Mo biasanya makan 3 kali sehari dengan tepat waktu, saat ini memang sudah waktunya untuk makan malam. Jadi, ketika Amanda Mu memanggilnya, dia pun langsung bangun. Wajah kecilnya yang baru tersadar dari tidur memerah, rambut di dahinya berantakan, dia sedikit bingung ketika terbangun, betapa imutnya gadis kecil ini. Sebelum Amanda Mu berbicara, Joanna Mo berkata dengan lembut, "Aku memimpikannya, Papa." "Benarkah?" Amanda Mu berkata sedikit lambat, "Apa yang dia katakan padamu?" Setelah dia selesai berbicara, dia mengenakan pakaian pada Joanna Mo dengan ekspresi wajah seperti tidak ada masalah. Joanna Mo bersikap patuh saat Amanda Mu mengenakan pakaian pada tubuhnya. Ia memiringkan kepalanya dan secara serius mengingat adegan itu dalam mimpinya. Setelah Amanda Mu membantunya mengenakan pakaian, dia menatapnya penuh harap. Hasilnya, setelah Joanna Mo berpikir cukup lama, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Aku lupa." Gadis kecil itu memiliki ekspresi yang beragam, ia mengerutkan kening ketika dia merasa kesal. Kerutan akan membuat alisnya terlihat seperti orang tua. Amanda Mu tertawa, "Ayo makan dulu, kamu juga sudah lapar, kan?" "Ya, aku lapar," Joanna Mo dengan cepat mengangguk. Amanda Mu memintanya untuk bangkit dari tempat tidur, lalu mengenakan sepatu sebelum membawanya keluar dari ruang rapat. Begitu Joanna Mo keluar, dia melihat makanan di atas meja. Dia tidak sabar, lalu berlari mendatangi meja makan, berseru dengan berlebihan, "Wow, banyak makanan yang sangat enak." Joanna Mo kembali menatap Amanda Mu, matanya berbinar. Terlihat sangat serakah. Amanda Mu berjalan dengan mempercepat langkahnya, ia meletakkan makanan di atas meja satu persatu. Joanna Mo dengan pengertian membantu Amanda Mu untuk membuka kotak makanan, tapi agak sulit untuk membukanya. Untuk mencegah agar tidak tumpah di perjalanan, tutup kotak kemasan dirancang sangat rapat. Amanda Mu khawatir tangan Joanna Mo akan terluka oleh tutup kotak makan siang karena tenaganya terlalu kuat, jadi dia menghentikannya, "Biar Mama saja yang membukanya." "Aku bisa membukanya." Joanna Mo mengerutkan mulutnya dan berusaha tanpa mengeluarkan suara, dan alis kecilnya berkerut lagi. Kemudian dia dapat membuka tutup kotak makan siang dengan bunyi pop. Joanna Mo tersenyum senang dan menyerahkan tutup kotak makan siang kepada Amanda Mu dengan ekspresi gembira, "Lihat, Mama, aku bisa membukanya." Amanda Mu memberi motivasi kepadanya, luar biasa. Ketika giliran kotak makan siang berisi sup, Joanna Mo dalam kesulitan dia mendorong kotak sup itu kepada Amanda Mu, "Yang ini Mama saja yang membukanya, aku takut sup akan tumpah." Saat membuka tutup kotak sup, tenaga yang tidak layak memang mudah membuatnya tumpah. Amanda Mu tersenyum dan telah membuka tutup kotak sup, lalu mengisi semangkuk kecil sup untuk Joanna Mo, "Makan sup terlebih dahulu." Joanna Mo sudah belajar bagaimana menggunakan peralatan makan ketika dia masih kecil, dia sangat pandai makan ketika dia sedikit tumbuh lebih besar, terutama sekarang setelah dia berumur 4 tahun, dia bisa makan secara mandiri. Tapi masih harus ada orang dewasa yang membantunya mengambil sayuran. Hati Amanda Mu melunak ketika memandang Joanna Mo yang sedang makan enak dengan sangat patuh. Ponsel yang berada di samping tiba-tiba bergetar. Ternyata merupakan nada peringatan untuk pesan baru. Awalnya nada peringatan itu hanya berbunyi sebentar, kemudian terus bergetar tanpa henti. Amanda Mu merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Joanna Mo juga memperhatikan ponsel Amanda Mu bergetar terus-menerus, dan melemparkan pandangan yang tampak penasaran.
Amandamu mengambil ponselnya. Pesan baru yang belum dibaca pada ikon WeChat sudah menunjukkan tampilan 99+. Ponsel masih bergetar, selalu ada pesan baru yang masuk, membuat tangannya mati rasa. Terakhir kali ketika menghadapi situasi ini di saat mengalami peristiwa besar. Amandamu membuka WeChat, dan semua orang yang akrab maupun tidak akrab mengirimnya pesan di WeChat. Ketika dia mengikuti tim untuk syuting ke luar kota, dia menambahkan banyak akun WeChat karyawan dan WeChat orang lain. Dia tidak sempat membaca pesan, tetapi mematikan mode getaran terlebih dahulu. 872 Apakah masih ada keharusan untuk menyerah pada saat ini? Terlalu banyak orang mengirim pesan kepada Amandamu, Amandamu tidak bisa membaca semua pesan tersebut. Dia melirik orang-orang yang mengiri dia pesan WeChat, dan melihat beberapa isi pesan tersebut samar-samar. Ada terlalu banyak orang yang mengirim pesan kepadanya, dan dia tidak dapat menemukan siapapun yang dia kenal untuk sementara waktu. Ekspresi pada wajahnya sedikit berubah, dia mengklik ke buku kontak, menemukan WeChat Lucy Sen, klik masuk, lalu mengklik kirim pesan. Ketika muncul masalah, Lucy Sen pasti akan mengirim pesan WeChat padanya. Dari pesan Lucy Sen ini, dia akan memahami keadaan paling cepat. Dia mengklik masuk, dan melihat pesan yang dikirim Lucy Sen kepadanya. Tampilan waktu adalah 2 menit yang lalu. Amanda, semua orang mengabarkan bahwa kamu dan Ricky memiliki anak perempuan. Berita ini telah menyebar ke seluruh kota J. Penjelasannya begitu detail, aku merasa ada seseorang dengan sengaja merilis berita ini. Aku akan segera pergi ke sebuah acara, jadi aku tidak bisa meneleponmu dengan mudah. Kamu dapat membalas pesanku ketika kamu melihat pesan ini. Amandamu baru saja melirik pesan dari orang lain, dan mungkin tahu bahwa masalah ini terjadi. Dia tidak yakin hingga membaca pesan dari Lucy Sen. Amandamu menoleh dan melirik Joanna Mo, sebelum membalas pesan Lucy Sen, aku sudah mengerti. Saat Lucy Sen yang berada di ujung sana hendak memasuki sebuah kanopi, begitu melihat balasan pesan dari Amandamu, dia segera mengirim sebuah pesan lain, kamu akhirnya membalas pesanku, aku baru saja akan meneleponmu. Setelah dia mengirim pesan ini, dia dengan cepat mengirim pesan yang lain, beberapa hari ini kamu harus hati-hati, pasti akan ada wartawan yang memaksa ingin mengambil gambar kalian secara diam-diam. Bukankah kamu akan menghadiri sebuah acara? Biasanya, Lucy Sen akan langsung meneleponnya ketika peristiwa besar seperti itu terjadi. Lucy Sen tidak segera menelepon, yang berarti bahwa dia mungkin sibuk dan tidak bisa pergi meninggalkan tempat tersebut. Lucy Sen menjawab, iya. Kamu harus fokus pada acara itu dengan pikiran tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang keadaanku, aku tidak kekurangan uang atau orang. Amandamu menoleh untuk melihat Joanna Mo setelah mengirim pesan. Joanna Mo memegang tisu, lalu memungut beras yang tumpah di atas meja satu persatu. Amandamu tertawa, aku akan membuatnya lagi setelah makan malam. Ya, Joanna Mo menjawab, tetapi gerakan tangannya masih terus berlanjut. Joanna Mo baru saja mengambil butiran beras yang tumpah sebelum melanjutkan makan. Sambil mengambil nasi, wortel jatuh dari mangkuk nasi ke atas meja. Joanna Mo memiringkan kepalanya dan melihatnya, lalu mengambilnya dengan sumpit dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Amandamu. Joanna Mo membalikkan kepalanya dan melihat Amandamu yang sedang menatapnya, dan menjelaskan, meja itu bersih, tidak kotor. Sebaliknya, Amandamu tidak tahu harus berkata apa. Di usia yang masih begitu kecil, ia juga tidak tahu siapa yang harus diikuti. Dia tersenyum dan mengangguk, iya. Amandamu memandang Joanna Mo, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar.
Tidak peduli siapa yang mengungkap keberadaan Joanna Mo, orang yang mengungkapnya pasti memiliki niat yang tidak baik. Sebagai putri Ricky Mo, dia ditakdirkan untuk membangkitkan peminat orang sekitar. Namun, Joanna Mo hanya seorang anak kecil, bukan tokoh publik, dan tidak perlu mengungkapkan identitasnya kepada publik. Sekarang identitas Joanna Mo sudah diungkap kepada publik, pasti akan menimbulkan banyak kritik. Kebanyakan orang ingin menjalani kehidupan yang lancar dan ingin menjadi lebih tenang. Tetapi selalu ada seseorang yang membuat kamu gelisah. Dan keinginanmu untuk menyerah hanya akan memperburuk keadaan. Apakah masih ada keharusan untuk menyerah pada saat ini? Amandamu menyeruput sup secara perlahan, tatapan matanya perlahan menjadi lebih tajam. Hanya ada segelintir orang yang tahu keberadaan Joanna Mo. Selain orang-orang di sekitarnya, Magisu tahu keberadaan Joanna Mo. Namun, Magisu ada di penjara. 873 yang paling memahami seorang putri adalah sang ibu. Kecuali Magisu, hanya Kenzo Lee yang tersisa. Amandamu tidak terkejut jika Kenzo Lee akan melakukan hal seperti itu. Hanya saja perlu dipastikan lagi. Bagaimanapun, sebelumnya Kenzo Lee pernah memanfaatkan Joanna Mo. Dia hampir membiarkan Joanna Mo sendiri di dalam api yang besar. Saat memikirkan hal ini, Amandamu diam-diam mengertakkan giginya. Mama, aku sudah kenyang. Suara Joanna Mo menarik kembali pikiran Amandamu. Amandamu kembali sadar, tersenyum pada Joanna Mo, kemarilah, ibu akan mengelap tanganmu. Joanna Mo dengan patuh mendatanginya. Amandamu mengelap tangan Joanna Mo, lalu makan lagi dengan sesuka hati, dan bangkit untuk mengemasi kotak makan siang. Dia akan bermain dengan Joanna Mo sebentar setelah mengemasi kotak makan siang. Pada saat ini, terdengar ketukan pintu. Orang yang mengetuk pintu itu seharusnya Doni. Masuk, Amandamu berkata sambil mengemasi barang-barang di atas meja. Orang yang mengetuk pintu langsung mendorong pintu, lalu masuk ke dalam. Amandamu menoleh ke samping, dan orang yang datang memang Doni. Melihat Amandamu sedang mengemasi kotak makan siang, Doni pun segera bergegas, aku saja yang mengemasinya. Paman Doni, Joanna Mo sepanjang pagi bermain di kantor, ia seketika merasa sangat senang melihat Doni masuk. Ekspresi wajah Doni tampak lembut, Joanna sudah makan. Aku sudah makan. Setelah Joanna Mo selesai berbicara, dia bertanya, kalau paman. Aku juga sudah makan. Doni mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya. Amandamu menoleh dan melihat Doni berjongkok di depan Joanna Mo, berbicara dengannya dengan tatapan mata sejajar. Pemandangan ini sangat hangat. Kemampuan Doni yang biasanya menangani masalah adalah yang paling utama, tetapi dalam hidup, ia adalah seorang ayah yang tenang. Amandamu bertanya, asisten Doni, apakah sikapmu begitu lembut kepada putramu? Doni seketika terkejut, lalu berkata, tidak, putraku sedikit lebih nakal, aku tidak bisa terlalu lembut padanya. Amandamu mengangguk, tanpa mengatakan apapun lagi. Ketika Doni masuk, sebenarnya dia ingin membantu Amandamu mengemasi kotak makan siang. Dia biasa melakukan hal semacam ini untuk Ricky Mo, yang merupakan kebiasaannya. Tapi Joanna Mo terus menariknya untuk berbicara. Di depan orang-orang yang dikenal, Joanna Mo berkata banyak. Setelah masuk taman kanak-kanak, Joanna Mo menjadi lebih ceria. Anak-anak masih suka pergi keluar untuk bermain, entah seberapa pintar dan dewasa anak-anak untuk bermain, mereka tidak memiliki perlawanan. Apa yang dipikirkan oleh Amandamu? Langsung ia tanyakan pada Joanna Mo, Joanna, apakah kamu ingin bermain dengan Paman Doni sebentar? Joanna Mo mengangguk segera, iya. Yang paling memahami seorang putri adalah sang ibu.
Pikiran Joanna Mo yang hati-hati, Amanda Mu tidak bisa melihat dengan jelas. Dia terus mengganggu Donnie untuk berbicara, jelas dia ingin pergi bermain. Amanda Mu tersenyum dan berkata kepada Donnie, asisten Donnie, tolong kamu ajak Joanna Mo untuk berkeliling, tidak perlu terlalu lama, setelah berkeliling sejenak, kalian langsung kembali. Donnie adalah orang yang dapat dipercaya, dan Joanna Mo lebih tenang jika dia meminta Donnie pergi membawanya bermain sebentar. Mereka semua adalah orang tua, Donnie tahu betul bahwa Amanda Mu bersedia memintanya mengajak Joanna Mo bermain karena kepercayaannya yang besar padanya. Kejutan melintas di matanya, oke. Sampai jumpa lagi, Mama. Joanna Mo berpamitan dengan senyum di wajahnya. Amanda Mu pun berkata lagi, jangan pergi terlalu jauh, bawa saja dia berkeliling di perusahaan. Sekarang cuaca masih sangat panas, jika pergi keluar maka akan terbakar matahari. Meskipun Joanna Mo pernah datang ke perusahaan Mo beberapa kali, dia tidak pernah berkeliling melihat perusahaan. Setelah hanya berada di kantor sepanjang pagi, lalu bisa jalan-jalan di perusahaan, Joanna Mo juga pasti akan senang. Setelah Donnie dan Joanna Mo pergi, Amanda Mu mengambil ponsel untuk memeriksa pesan lain yang belum dibaca di WeChat. Dia pun memeriksa dunia maya, tapi tidak ada berita tentang kata Putri Ricky Mo. 874 kamu ingin tahu. Tolong aku. Tidak ada berita di internet, tetapi semua orang di sekitar Amanda Mu tahu mengenai keberadaan Joanna Mo. Apakah ini sebuah peringatan? Pada saat ini, sebuah pesan singkat baru masuk ke ponsel Amanda Mu. Jika kamu tidak ingin keberadaan mengenai putrimu diungkap, mari kita bertemu di kedai kopi pada pukul 8 malam ini. Alamat kedai kopi juga terlampir. Dia belum pernah ke kedai kopi ini, tetapi alamatnya tidak asing. Dekat villa milik keluargamu. Pesan ini datang dari nomor yang tidak dikenalnya. Ketika waktu pulang kerja tiba, Amanda Mu membawa Joanna Mo makan ke Jade Imperial. Amanda Mu tidak memberitahu James Gu ketika dia pergi. Tapi begitu dia selesai memesan hidangan, James Gu pun datang. Begitu James Gu tiba, dia langsung mengedipkan mata menyapa Joanna Mo, Joanna. Paman Gu. Joanna Mo menoleh dan menyapa James Gu. James Gu menggoda Joanna Mo, dan berkata kepada Amanda Mu dengan ekspresi yang sedikit serius, kamu sudah tahu tentang masalah itu, kan? Begitu banyak orang yang dikenal mengirim pesan kepada Amanda Mu untuk bertanya tentang Joanna Mo. Berita ini menyebar ke semua orang yang mengenalnya, bagaimana mungkin James Gu tidak mendengarnya? Amanda Mu mengangguk, iya. Lalu bagaimana rencanamu menangani masalah ini? James Gu bertanya padanya. Amanda Mu menoleh untuk melihat Joanna Mo. Joanna Mo sedang menahan dagu dengan kedua tangannya di atas meja sambil mendengarkan mereka dengan tatapan penasaran. Amanda Mu tersenyum pada Joanna Mo, lalu berkata kepada James Gu, masalahnya sudah sampai di sini, apalagi yang bisa aku lakukan? Karena Joanna Mo masih di sini, ekspresi Amanda Mu masih sangat lembut. Tapi ada sedikit nada dingin di suaranya yang tidak biasa. James Gu secara kasar memahami pikiran Amanda Mu. Dia bertanya dengan ragu, apakah aku boleh membantumu menyelidiki masalah ini? Tidak perlu diselidiki, aku tahu siapa yang melakukannya. Amanda Mu berkata, aku ada sesuatu yang harus aku urusi sebentar lagi, kamu bisa membantuku menjaga Joanna. Joanna mau mendengar kata-kata Amanda Mu dan bertanya, kamu mau pergi kemana? Ada sedikit masalah, kamu bermain dengan Paman Gu sebentar, aku akan menjemputmu segera. Oke, Joanna mau menghela nafas. Amanda Mu tertawa, dia mengulurkan tangan dan mengusap rambutnya. Setelah makan, Amanda Mu menyerahkan Joanna Mo ke James Gu dan pergi ke kedai kopi itu sendirian.
Amandamu menghentikan mobil di pintu masuk kedai kopi, tetapi tidak segera turun. Dari jendela mobil, dia melihat melalui dinding kaca di kedai kopi tersebut, dan melihat Novia Xiao duduk di dekat jendela. Sebelumnya, Novia Xiao meneleponnya dan mengatakan dia telah membunuh Siska Mu, hingga membuat dia tidak menyesalinya, dan tidak melakukannya dengan tanggung jawab. Melihat karakter Novia Xiao, Amandamu tidak akan terkejut kata-kata membingungkan apapun yang dikatakan olehnya. Novia Xiao tampaknya gelisah. Dia terus-menerus melihat ke arah pintu kedai kopi, mengaduk kopi di depannya, meneguk, dan mengubah postur tubuhnya. Amandamu menatapnya sebentar, lalu membuka pintu mobil dan langsung menuju ke pintu kedai kopi. Begitu dia memasuki kedai kopi, dia bertabrakan dengan mata Novia Xiao yang sedang melihat ke arah pintu. Novia Xiao tampak kaku, ia pun pura-pura tenang, lalu meneguk kopi di depannya. Ternyata kamu. Amandamu berjalan menghampirinya dan duduk dengan ekspresi terkejut. Novia Xiao sepertinya sedang menunggu Amandamu mengatakan ini, dia mengangkat dagunya sedikit dan tampak sombong, aku sudah katakan sebelumnya, kamu akan menyesal, bagaimana? Sekarang menyesal, kan? Amandamu tidak menjawab pertanyaannya, tetapi berkata dengan ekspresi tenang, dari mana kamu tahu keberadaan Joanna? Novia Xiao akhirnya memiliki kesempatan untuk melampiaskan amarahnya, dan wajahnya bahkan lebih bangga, kamu ingin tahu. Tolong aku. 875 orang tidak berguna yang tidak mampu membedakan yang benar dan salah. Amandamu hanya mengangkat matanya dan menatap Novia Xiao, lalu mengatakan sebuah nama dengan acuh, Kenzo. Sebuah jejak kebencian muncul di wajah Novia Xiao yang awalnya tampak angkuh. Sejak awal, Amandamu sudah menduga bahwa orang yang menyebarkan keberadaan Joanna Mo adalah Kenzo Li. Namun, orang yang mengiriminya alamat untuk menemuinya adalah Novia Xiao. Situasi ini hanya dapat menggambarkan satu masalah. Artinya, Kenzo Li memberitahu Novia Xiao tentang Joanna Mo. Tidak sulit untuk menjelaskan mengapa sebelumnya Novia Xiao meneleponnya dan mengatakan dia telah membunuh Siska Mu. Siska Mu ditangkap oleh Kenzo Li untuk menyelamatkan kakaknya. Kemudian, Ricky Mo menghilang dan Kenzo Li dengan segera pergi ke luar negeri. Kemudian jejak kehilangan Siska Mu ditemukan oleh seseorang. Pada saat itu, Siska Mu dibawa kembali oleh keluargamu, dan hanya memiliki setengah kehidupan yang tersisa. Meskipun bisa dibilang ini adalah pelajaran buatnya, tapi harusnya sudah menjadi pertimbangan mengenai seseorang yang akan diberi pelajaran oleh Kenzo Li. Entah apa yang dibicarakan Kenzo Li dan Novia Xiao, yang bisa membuat Novia Xiao berpikir bahwa kematian Siska Mu ada hubungan dengan Amandamu. Novia Xiao tersenyum munafik, lalu meneguk kopi di depannya, kematian Siska benar-benar ada hubungannya denganmu. Amandamu memandang Novia Xiao dengan tatapan mata dingin, apa hubungannya denganku? Apakah aku yang membesarkannya hingga menjadi seperti orang tidak berguna yang tidak mampu membedakan yang benar dan salah? Atau apakah kamu melihat bahwa aku yang membuat tubuhnya terluka? Kamu kenal dengan Kenzo, dia tahu bahwa kamu dan Siska berselisih, jadi dia ingin menyakiti Siska. Ekspresi Novia Xiao tampak sangat bersemangat, itu semua karena kamu. Siska bisa mati itu semua karena kamu. Amandamu memandang Novia Xiao seperti orang asing. Novia Xiao menjadi gila dalam beberapa tahun terakhir. Tidak seperti orang normal. Siska Mu bukan anak kandung dari Novia Xiao, tetapi kedua orang ini tidak memiliki konsep mana yang benar dan salah, dan kemampuan mereka untuk mengatakan hal yang membingungkan persis sama. Setelah beberapa saat, Amandamu berkata dengan suara pelan, apakah kamu tahu? Aku ingin berterima kasih kepadamu tentang satu hal. Novia Xiao mengerutkan kening sambil memandang Amandamu, entah mengapa dia mengatakan ini. Aku sangat berterima kasih,
kamu tidak peduli padaku ketika aku masih kecil. Setelah aku tumbuh dewasa, kamu tidak menyesal terhadap apa yang kamu lakukan padaku. Karena itu, aku tidak seperti Siska, aku tidak menjalankan hidup dengan semestinya, dan hidup seperti orang normal. Hati Amandamu seketika dingin. Pada saat ini, dia berpikir bahwa dia masih memiliki harapan untuk Novia Xiao, dan dia merasa sangat takut. Jika Novia Xiao benar-benar memperlakukannya seperti Siskamu, maka sangat mungkin bahwa orang yang terkubur di tanah hari ini adalah dia, bukan Siskamu. Lingkungan keluarga dan pendidikan orang tua memiliki terlalu banyak pengaruh pada seseorang. Dia tidak bisa membayangkan jika dia hidup sebagai Siskamu. Mungkin ekspresi Amandamu terlalu serius, dan Novia Xiao tertegun. Siskamu dibunuh oleh Kenzo, bukan aku. Aku tidak meletakkan pisau di leher Kenzo dan membiarkannya membunuh Siska, aku juga tidak menempatkan pisau di leher Siska, memaksanya mengorbankan dirinya sendiri hingga akhirnya mati. Aku sarankan kamu untuk berhenti melakukan hal-hal yang tidak perlu dan jangan memancing Kenzo. Orang-orang yang telah berhubungan dengan Kenzo tidak berakhir dengan baik, dan Siska adalah contohnya, begitu juga aku. Ini bisa dibilang sebagai saran terakhir Amandamu kepada Novia Xiao. Dia pernah berpikir bahwa Kenzo Li adalah orang yang baik yang mulia. Tapi dia sudah membayar harganya. Joanna Mo hampir dilalap api. Ricky Mo juga terpaksa memilih langkah selanjutnya untuk berpisah darinya untuk melawan dengan Kenzo Li. Hanya sedikit orang yang dapat memanfaatkan seseorang dengan karakter kejam seperti Kenzo Li. Selanjutnya bab 876 dan kamu malah selalu seperti ini.